Suasana malam di desa itu selalu tenang. Desa yang dikelilingi oleh pegunungan hijau yang melingkari desa seperti dinding pelindung. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ketenangan itu berubah menjadi kecemasan yang merayap di setiap sudut desa. Semua ini dimulai ketika sebuah patung misterius ditemukan di hutan tua di pinggir desa. Patung itu pertama kali ditemukan oleh Pak Surya, seorang pemburu tua yang sering mencari kayu di hutan. Suatu sore ia tersesat di dalam hutan yang semakin gelap karena kabut tebal. Di tengah rasa paniknya mencari jalan keluar, ia tiba-tiba melihat sesuatu di antara pepohonan yang rapat. Sebuah patung aneh, berdiri tegak di tengah-tengah tanah terbuka kecil yang dipenuhi lumut dan akar-akar pohon. Patung itu terbuat dari batu hitam yang aneh. Ukurannya hanya setinggi pinggang orang dewasa, tetapi bentuknya sangat mencolok. Wujudnya menyerupai makhluk gaib dengan wajah yang tak dikenali, seperti campuran manusia dan binatang. Matanya berlubang gelap dan kosong, namun terasa seperti mengawasi siapapun yang melihatnya. Tubuh patung itu melilit dengan bentuk yang tidak alami, menyerupai ular yang memanjat tiang. Pak Surya dengan rasa ingin tahu dan sedikit kegelisahan membawa patung itu pulang ke desanya. Ia mengira patung itu mungkin berharga, atau setidaknya bisa dijual ke kota. Namun, sejak ia membawa patung itu, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Malam pertama patung itu tiba, desiran angin lembut berubah menjadi bisikan-bisikan samar di telinga setiap orang yang berjaga di malam hari. Warga desa mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik kegelapan. Terutama tentang sosok makhluk tinggi dengan mata kosong yang berdiri di samping tempat tidur mereka. Diam-diam mengawasi dengan intensitas yang mengerikan. Pak Surya sendiri mulai merasakan gangguan aneh. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di ruang tamunya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Ia berpikir mungkin ada binatang liar yang masuk. Namun saat ia membuka pintu, yang dilihatnya hanyalah kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, tetapi kali ini lebih dekat, seolah-olah makhluk itu berada tepat di belakangnya. Ketika Pak Surya menoleh, tidak ada apapun di sana. Hanya patung makhluk gaib itu berdiri tegak di ruang tamu. Namun, ia bersumpah patung itu terlihat lebih besar dari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih menyeramkan, seolah-olah sedang menyeringai ke arahnya. Pak Surya pun memutuskan untuk membuang patung itu ke hutan pada hari berikutnya. Ia berpikir semuanya akan kembali normal jika patung itu dikembalikan ke tempat asalnya. Namun takdir berkata lain. Saat ia memasuki hutan untuk menyingkirkan patung itu, jalan yang biasanya ia kenali kini terasa asing. Hutan itu tampak lebih gelap dan seolah-olah hidup, dengan suara-suara bisikan yang mengelilinginya. Di setiap usahanya mencari jalan keluar, patung yang ia bawa tiba-tiba terasa sangat berat. Pak Surya jatuh tersungkur ke tanah, nafasnya terengah-engah. Saat itulah, ia merasakan kehadiran yang mencengkam di sekelilingnya. Dari dalam pohon, bayangan hitam tinggi dengan mata kosong muncul, perlahan-lahan mendekat ke arahnya. Wajah Pak Surya memucat saat bayangan itu menghampirinya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh hutan yang senyap. Bayangan itu menyatu dengan patung, dan saat Pak Surya menyadari apa yang terjadi, ia sudah terlambat. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi padanya malam itu, dan ia tidak pernah kembali ke desa. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Surya tewas di tepi hutan. Tubuhnya membeku dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Namun yang lebih aneh lagi, patung itu tidak ada di sampingnya. Hanya bekas jejak kecil yang melingkar di tanah, seolah-olah ada sesuatu yang menyeretnya pergi. Berita kematian Pak Surya menyebar dengan cepat di desa, dan sejak saat itu, teror mulai merajalela. Setiap malam, warga desa mulai mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat, dan bayangan-bayangan aneh muncul di sudut mata mereka. Mimpi buruk tentang makhluk bermata kosong terus menghantui tidur mereka, dan mereka merasakan bahwa sesuatu sedang mendekat, siap mengambil nyawa berikutnya. Seorang dukun tua yang dikenal sebagai penjaga adat desa akhirnya dipanggil untuk menangani masalah ini. Ia percaya bahwa patung itu adalah perwujudan dari makhluk gaib kuno yang terperangkap selama berabad-abad di dalam hutan. Dengan membawa patung itu keluar dari tempat asalnya, Pak Surya telah membangunkan kekuatan yang tidak seharusnya terganggu. Dukun itu akhirnya memimpin ritual pembersihan di desa, berusaha mengusir kehadiran jahat yang kini menghantui mereka. Akan tetapi saat malam ritual tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin kencang berhembus, dan suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Warga desa yang berkumpul di sekitar lapangan utama melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah lapangan, patung makhluk gaib itu tiba-tiba muncul, berdiri dengan kokoh di tanah. Padahal sebelumnya mereka sudah menguburnya jauh di dalam hutan. Namun kali ini patung itu jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Wajahnya yang sebelumnya hanya kosong kini menampakkan ekspresi marah,
seolah siap melampiaskan dendamnya. Dukun tua itu mencoba menghentikan kekuatan jahat yang telah terbangun, namun usahanya sia-sia. Patung itu kini menjadi titik pusat dari kekuatan gaib yang tak bisa dihentikan. Satu persatu, warga desa mulai merasakan kehadiran makhluk itu mendekat, dan malam itu menjadi malam terakhir mereka yang paling mencekam. Desa itu kini hanya tinggal kenangan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah malam itu. Namun satu hal yang pasti, patung makhluk gaib itu tetap berada di sana, di hutan yang semakin gelap dan tak tersentuh oleh manusia. Mereka yang nekat mendekati hutan itu seringkali tak pernah kembali. Dan patung itu terus menunggu dengan mata kosongnya yang mengerikan, mencari jiwa-jiwa baru untuk dihantui.